Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya, di mana pada pagi hari ini kita masih dibangunkan Tuhan dengan sehat walafiat. Itu semuanya kita rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan Tuhan. Jadi itu harus kita mengucap syukur. Apapun yang kita hadapi pada saat ini, itu semuanya tentu seizin Tuhan. Jadi di mana pada pagi hari ini kita jumpa dan berjumpa lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Di mana pada pagi hari ini kita akan membaca Alkitab di mana di Matius 5 ayat 1 dimulai ayat 1. Di sini ucapan bahagia, di mana Yesus mengatakan di sini untuk kita supaya kita mengikuti dan menjalankan seturut dengan kehendaknya, sehingga kita diajari. Ini Yesus sendiri yang mengatakan kepada kita untuk kita tekuni dan taati selaku kita menjadi anak-anak Tuhan. Jadi di sini kita melihat Matius 5 ayat 1 katanya begini. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi Yesus mengatakan sendiri kepada murid-muridnya. Jadi ini juga termasuk kita. Kenapa? Karena kita juga membaca firman yang diucapkan Tuhan Yesus. Nah, jadi apa yang diucapkannya kepada murid-muridnya termasuk kita juga, kepada kita juga. Jadi jelas ini katanya tadi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, jadi jika kita membaca firman Tuhan ini, seakan-akan kita ini sudah mati rasa. Kenapa? Karena Tuhan sini katakannya kepada kita, berbahagialah orang miskin. Nah, jadi ini harus kita kembali kepada Alkitab. Nah, jika kita tidak kembali kepada Alkitab, kita pasti tidak akan menerima perkataan-perkataan seperti ini. Karena pada umumnya manusia yang hidup dalam dunia ini adalah hidup mencari kekayaan. Itu manusia yang sempurna, itu manusia yang wajar. Nah, tapi di sini dikatakannya tadi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, jadi ini semuanya diajarkan Tuhan Yesus contoh. Contoh sendiri dibuat seperti pamannya sendiri. Pamannya sendiri, si Lazarus, kita melihat bagaimana penderitaannya. Dia miskin, bahkan kita melihat dia kurap-kurapan, bahkan kita melihat juga hanya anjingnya kawannya. Anjinglah menjilati boroknya. Tapi ketika dia meninggalkan dunia ini, kita melihat bahkan dia mati naik ke surga, dia akan di pangkuan Bapak Abraham. Tapi ketika kita melihat orang kaya itu mati, dia akan masuk ke dalam api, dibakar selama-lamanya. Nah, jadi ini kita melihat contoh yang berikan Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita melihat, jika kekayaan itu yang dikejar, nggak mungkin si pamannya sendiri nggak mungkin dia tega melihat penderitaan. Nggak mungkin dia tega melihat pamannya kurap-kurapan. Nggak mungkin tega melihat pamannya itu hanya dijilati, boroknya dilihat anjing. Itu nggak mungkin dia tega. Sedangkan itu paman Yesus sendiri. Nah, jadi kenapa dia beri contoh seperti itu? Supaya kita itu mengerti, bahkan kita hidup dunia ini bukanlah mencari dunia ini, bukan mencari kenikmatan dunia ini, tapi kita mencari kehidupan yang kekal. Nah, jadi itu contoh buatnya. Makanya sini tadi katanya, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Nah, jadi ayat 4 mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Jadi di sini timbal balik.
timbal balik, hitam dengan putih. Kenapa? Karena di dunia ini rata-rata mencari orang penghiburan, mencari orang kesenangan, mencari orang uh, menikmati dunia ini. Itu rata-rata manusia, nggak mau manusia menderita, nggak mau manusia itu menjadi pengemis kalau bisa. Itu rata-rata manusia. Tapi itu semuanya tergantung pemberian Tuhan. Karena kita hidup di dalam dunia ini, semuanya ada. Tuhan itu sangat adil, sehingga semua buat Tuhan ada. Semuanya itu saling mengasihi, saling membutuhkan satu lain. Jadi semuanya itu diciptakan Tuhan supaya manusia ini sempurna. Jadi ayat 5 mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi kita melihat sini bagaimana manusia yang lemah lembut. Jadi manusia saat ini yang lemah lembut akan dibodoh-bodohi orang. Dikatakan orang itu orang bodoh. Kenapa? Karena ya ditotokohi, diejek-ejeki, dibodoh-bodohi. Itu jika kita berpikir sama manusia, itu orang bodoh. Makanya kita saat ini nggak mau menjadi orang lemah lembut. Jadi kalau kita aja lihat di jalanan, di pasar-pasar sana, jika kita itu pemanya lemah lembut, kita akan totokohi orang. Jadi itulah ajaran Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita itu lemah lembut, tampil beda dengan orang-orang lain. Karena apa? Karena kita itu bukanlah pikiran kita pikiran dunia, tapi pikiran kita itu adalah pikiran untuk mendapatkan kerajaan sorga. Jadi sehingga kita itu tidak mengejar dunia ini. Sepertinya kita antrian, misalnya antrian mengambil, pemanya ada mau antrian mengambil sembako pemanya. Jadi kita itu manusia yang lemah lembut itu, dia penuh dengan sabar. Dia tidak mau itu berebut. Dia sabar. Dia akan diberikannya semua dilukannya orang-orang. Kenapa? Karena dia murah hati, lemah lembut. Jadi kalau secara dunia itu orang bodoh. Dari tadi pagi dia datang, tapi dia juga di belakang tengok itu katanya. Padahal dia karena murah hati, sabar dia. Dia diberikannya lah semua itu teman-temannya duluan. Jadi itu kalau cara berpikir secara dunia itu orang bodoh. Kita melihat juga seperti Yesus itu namanya kayak orang bodoh, makanya dia olok-olok, diejek-ejek. Kenapa? Karena kita melihat dia itu, Yesus itu tidak melawan. Dia apaipun, dia dicambuk pun dia tidak melawan, di sorong-sorong pun dia macam-macam, diolok-olok dan sebagainya, itu tidak melawan. Padahal bisa saja dia melawan. Kalau dia kok raja segala raja, tapi kenapa dia nggak melawan? Itu karena memberikan contoh kepada semua umat manusia, supaya kita itu lemah lembut, penuh dengan kasih. Jadi itu diajarkan Tuhan Yesus kepada kita tahun 2000 lalu. Jadi nggak seberapa manusia mau mengikuti jejak Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia menganggap manusia itu mati rasa. Mati rasa, dia itu tidak lagi ada naluri untuk hidup dunia ini. Pikirannya pikiran surga saja. Jadi jika kita melakukan kehendak Tuhan ini, ya sama seperti Tuhan Yesus. Dianggap orang itu bodoh, makanya ditokoh-tokohi, diejek-ejek, dikata-katai. Jadi itu kalau kita hidup dalam dunia ini menurut kehendak Tuhan. Jadi orang juga lebih panas daripada kita, buruk kali lah situ katanya. Kenapa? Karena dia yang seperti aku lah pamanya, buruk kali lah Yohanes itu katanya pada aku. Dianya kok yang tua kok ditotokoi dengan adik-adiknya katanya. Jadi itu duniawi, itu wajar-wajar saja. Seharusnya memang dunia itu ya selaku aku yang tua, ya tentu akulah yang mengatur adik-adikku. Tapi ini lihat, ya saat ini kenyataan saat ini, ya adik-adikku yang mengatur. Jadi ya itulah kita di dalam Tuhan ini, kita nggak mau melawan, kita nggak mau menjadi masalah. Kita ya fokus kita ya ke surga, bukan dunia ini. Walaupun ditotokohi, walaupun dikata-katai, walaupun kita nggak punya apa-apa di dunia ini, ya itulah kalau dunia. Tapi kalau kita pikiran surga. Tapi kalau kita dunia ini, ya tentu melawan.
ya pasti kita cara apapun dilakukannya. Makanya banyak saat ini kita melihat gara-gara harta bacot-bacoan, gara-gara harta adu-aduan, gara-gara harta habis-habisan. Itu dunia. Nah, tapi apakah kita itu bisa mendapatkan kesenangan? Apakah kita bisa mendapatkan kebahagiaan? Ya tentu enggak. Tentu karena saudara kita udah hilang, saudara kita menderita. Kalau nggak kita menderita, dia menderita. Jadi apa itu artinya? Di mana itu kasih itu? Jadi tadi makanya kalau kita mempunyai kasih itu tadi dikata-katai orang. Jadi sebetulnya ya semuanya itu tergantung kita, bagaimana sikap kita menanggapi menjalankan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi semuanya di ajaran Tuhan Yesus itu kita harus katanya dari berbahagialah orang yang lemah, yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Jadi sini kita pada umumnya dia nggak peduli dengan firman Tuhan. Tapi kalau jika kita lapar dan haus dengan firman Tuhan, kita akan mau walaupun apa kata orang, walaupun apa perbuatan orang kepada kita, kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Makanya sini tadi berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman, akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Ya, jadi itu mau kita. Itu mau kita sebetulnya anak-anak Tuhan. Makanya kita ya apapun buat orang pada kita tetap sabar. Karena tujuan kita bukanlah dunia ini, bukanlah dengan tentang daging. Tapi kalau dunia ini ya tentu kedagingan. Karena apa? Karena senggol sedikit aja pasti matamu itu. Mana kau taruh matamu itu? Katanya kan itu. Tapi kita enggak. Walaupun kita senggol, kita sabar aja. Walaupun karena kita itu dilombai orang, kita tidak lepek. Coba anak dunia dilomba, dia akan dilomba lagi. Makanya ya mungkin berlomba-lombaan. Jadi itulah kalau bedanya kita ini dalam Tuhan dengan orang-orang dunia. Jadi semuanya itu tergantung manusianya, bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita memang menjalankan kebenaran firman Tuhan, apakah kita memang tidak peduli akan ajaran-ajaran Tuhan Yesus kepada kita. Kita mengejar dunia ini. Jadi Jadi kita baca ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi ini semuanya susah. Secara manusia itu susah, sangat-sangat susah. Bagaimana kita membuat hati kita dengan suci. Dengan suci hati kita. Sangkan di sekitar kita itu banyak tantangan, banyak pancingan. Jadi itu semuanya jika tidak ada Roh Kudus dalam hati kita itu tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Kenapa? Karena sekitar kita itu ya semuanya penuh dengan dosa. Segala saat tantangan dosa. Tergantung kita ini bagaimana menyikapinya, menjalankannya. Karena apa? Setiap kita berjalan keluar, ya kita lihat anak orang, ya bisa juga berdosa. Hanya melihat saja, itu firman Tuhan mengatakan. Tapi itu semuanya tergantung kita. Bagaimana kita ini, hati kita ini, bagaimana kita itu menjalankan kebenaran firman Tuhan ini. Makanya sebetulnya kalau kita menjadi orang suci itu, orang kudus itu dalam dunia ini tidak mungkin. Tidak mungkin manusia bisa kudus. Tidak mungkin manusia saat ini suci. Karena apa? Karena di dunia ini penuh dengan dosa. Segala gelintir, setiap saat ada dosa yang sudah menunggu-nunggu kita. Ada dosa yang sudah mengintip-ngintip kita. Jadi makanya ya kita masih hidup ini ya nggak mungkin orang kudus. Tapi kita berusaha untuk kudus. Hanya kita berusaha untuk suci. Sehingga nanti ketika sampai saatnya kita bisa kudus. Itunya. Tapi kalau namun katanya saya kudus, katanya itu bohong. Selagi masih ada matanya, itu nggak mungkin dia bisa kudus. Karena dia matainya aja. Dari mata kita ini aja bisa kita berdosa. Melihat saudara kita aja serakah, dalam hati kita itu kita menghakimi. Dengan mata kita ini kita melihat orang yang egois, kita bisa menghakimi, berdosa juga. Dengan mata kita ini juga melihat anak orang, berdosa juga. Jadi katanya kalau kita masih hidup di dunia ini nggak mungkin kita bisa kudus. Tapi itu tadi kita menuju berjalan sesuai dengan kehendak kita, semampu kita. Bagaimana firman Tuhan mengatakan kepada kita, kita jalani, kita tekuni, kita taati. Ya ketika saatnya nanti tiba,
kita pastikan kudus, akan suci. Jadi itulah yang harapan kita, sehingga kita mau dari sekarang kita berbalik kepada firman Tuhan, supaya firman-Lah yang menuntun membimbing kita, ada Roh Kudus petunjuk jalan, supaya kita itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi sini tadi ayat 9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kita melihat saat ini manusia nggak seberapa membawa damai. Karena apa? Kita lihat kenyataan pada saat ini yang kita diperhadapkan dengan kita. Ada perkataan kita satu bisa menjadi 10. Itu bukannya membawa kedamaian. Jadi kita melihat saat ini yang kenyataan yaitu bukannya membawa damai, tapi membawa malapetaka. Itu kenyataan yang ada pada saat ini. Kenapa? Karena itulah memang ajaran-ajaran si iblis itu kepada manusia, supaya manusia itu jangan satupun mengikut sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya tidak berapa manusia saat ini yang mau membawa kedamaian. Tidak seberapa manusia ini untuk menuntun kita ke jalan kebenaran. Nah, jika dia mau berdamaikan orang, ya tentu dia mencari solusinya keadilan. Jadi keadilan itu susah mendapatkan saat ini. Sangat sukar kita mendapatkan keadilan sampai saat ini, karena ini akhir zaman. Saat ini semuanya adalah kuncinya adalah mamon, duit yang mengatur dunia ini. Jadi makanya sekarang ini mencari kedamaian itu sangat susah, mencari kebenaran itu sangat susah. Jadi makanya banyak orang itu banyak menghakimi jika ada maling dimahakimi di situ. Karena ya kita melihat mencari kedamaian tadi, mencari keadilan tadi susah. Karena ya itu saja sering dikaitkan dengan duit, uang, karena uang yang mengatur. Jadi sekarang ini tergantung kita bagaimana kita selaku kita menjadi anak-anak Tuhan. Jadi mari kita berbuat, kita membawa kedamaian itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita berusaha, jangan kita sama seperti dunia ini. Walaupun dunia ini tidak bisa membawa kedamaian, kitalah membawa terang, membawa kedamaian. Jadi itu semuanya bukannya kekuatan kita, bukanlah hasil kekuatan kita dengan kedagingan kita, tidak. Tapi kita harus melawan kedagingan kita. Karena apa? Karena jika kita membawa kedamaian itu, tentu kita ada sangkut pautnya. Karena pekerjaan kita akan terhalang, kita akan dipanggil-panggil, kita akan terganggu. Itulah jika kita mau membawa kedamaian. Karena apa? Karena pasti kita akan dituduh. Jadi itulah yang saat ini yang dihindari manusia. Tidak mau menjadi saksi, tidak mau menjadi terang, tidak mau membantu sesama manusia, tidak mau dihalang-halangi pekerjaannya. Karena kalau kita menjadi saksi itu tentu pekerjaan kita terhalang. Jadi itulah saat ini yang kita lihat, sehingga manusia tidak mau untuk menjadi saksi, menjadi terang. Jika melihat masalah-masalah, dia akan hindari. Karena apa? Karena itu membuat dia menjadi terhalang pekerjaannya. Jadi itu yang bisa, yaitu tadi yang mau taat kepada firman Tuhan, yang bisa membukakan itu. Jadi ayat 10 katakannya kepada kita, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi ini kita melihat saat ini hanya berapa orang lah yang mau menderita untuk menjadi kebenaran. Saat ini kita melihat manusia hampir rata-rata egois, mementingkan diri sendiri. Jika tidak ada keuntungan, dia tidak akan mau menderita. Jika tidak ada situ pelowongan, dia tidak akan mau menderita. Nggak mau dia menderita gara-gara orang. Nggak mau dia susah gara-gara orang. Itu segelintir aja manusia yang mau seperti itu saat ini, zaman-zaman akhir ini. Tapi itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi makanya jika kita melakukan kehendak Tuhan Yesus ini, ya harus kata orang itu kita sudah mati rasa. Bodoh katanya, orang bodohnya itu katanya.
Ngapain pula mau membantu orang, kenalnya pun tidak katanya. Nggak mau pula dia ngapain pula berkorban negara orang itu, kenalnya pun tidak katanya. Jadi itu orang-orang dunia mengatakan kebodohan. Seperti yang kami lakukan, mau mendoakan orang sakit, berkorban datang lagi ke rumahnya mendoakan dia. Waktu habis, uang habis. Jadi itu satu kebodohan. Rata-rata manusia jika dia dipanggil tentu ada harapannya, tentu ada mamon yang diharapkannya ke situ. Tapi kita lakukan ini saat ini, yang kita belajar untuk melakukan firman Tuhan ini, enggak. Kita itu belajar untuk mengasihi, meringankan beban sesama kita manusia semampu kita. Apa yang berikan Tuhan, talenta yang berikan Tuhan kepada kita, kita lakukan semampu kita. Makanya kita seperti yang kami buat pada saat ini, jika orang meminta bantuan, kita beri yang ada pada kita. Seperti misalnya yang kita lakukan selama ini, jika orang sakit, dia panggil kita. Jika kita panggil kita, ya tentu pengorbanan. Ya, jadi kalau kita secara manusia, untuk apa yang kita lakukan itu? Bukan kita mencari uang, tapi kita hanya mencari kebenaran firman Tuhan. Kita yang datang, kita yang habis, kita yang capek. Nah, kalau secara manusia itu kan satu kebodohan. Nah, tapi itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, karena kita berpikir bukanlah hal-hal duniawi ini, tapi kita berpikir hal-hal surgawi, sehingga kita lakukan seperti itu. Sehingga talenta yang percayakan Tuhan kepada kita itu kita lakukan, walaupun mungkin secara dunia itu tidak membuahkan hasil. Karena apa? Tapi kita itu semua, kita pasti merasakan itu, pasti Tuhan akan memperhitungkan. Apapun kita kerjakan di dunia ini, pasti Tuhan akan memperhitungkannya. Tidak sia-sia. Walaupun mungkin dari pandangan mata kita itu sia-sia. Karena Tuhan mengatakan bukan mata ganti mata. Jadi dunia ya pada umumnya begitu, mata ganti mata. Harus ada imbalan, semua pekerjaan harus ada dia yang diharapkan. Nah, jadi itu bedanya saat ini yang kita lakukan. Makanya saat ini yang melakukan firman Tuhan ini tidak seberapa. Karena jelas ini tadi kepada kita tadi, ayat 10 ini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Kita melihat bagaimana misalnya seperti pelanggaran kecelakaan di jalan. Ada orang yang dalam Tuhan membantu dia, mengangkat dia, bahkan membawa ke rumah sakit. Bahkan juga dituduh dia itu yang melanggar. Karena yang celaka tadi tak tahu apa-apa, udah pingsan. Sehingga yang dituduh yang membawa ke rumah sakit tadi. Nah, jadi menghindari itulah banyak manusia saat ini tidak mau membantu orang-orang yang kecelakaan di jalan. Nah, jadi itu harus kita jalankan, karena sini tadi Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kita memang dianiaya, dituduh hal-hal yang tidak. Kenapa? Karena kita itu menjadi lemah lembut, orang kayak bodoh-bodoh, sehingga kita bisa aja dibuat menjadi apa mau dia. Nah, jadi ini sebetulnya kalau tidak ada Roh Kudus dalam hati kita, tidak kita mampu untuk menjalankannya. Karena itu satu tantangan bagi diri kita. Nah, tapi itulah upaya kita, semampu kita upayakan. Kita mau menjalankannya. Kita tidak tega begitu saja. Kita melihat kita akan tidak tega, karena Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Kita akan membantu apapun risikonya itu. Nah, kalau itu kita benar-benar anak Tuhan. Nah, jadi semuanya itu tergantung kita bagaimana kita menyikapinya untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan ini. Tidak kita hanya mengandalkan pikiran kita, tidak kita hanya kedagingan, tapi haruslah kita itu menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita itu mendapatkan kerajaan surga. Karena tujuan kita itu adalah kerajaan surga. Karena sini tadi katanya kepada kita tadi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Karena tujuan kita itu adalah kerajaan surga. Makanya ada pahlawan saat ini, mati pun dia siap untuk membela kebenaran. Ada, tapi nggak seberapa. Karena ada yang seperti itu, tentu
tujuannya bukanlah dunia ini. Tujuannya adalah kerajaan sorga. Jika tujuannya dunia ini, dia tidak akan mau. Tidak akan mau dia mati untuk kebenaran. Itu tidak akan mau. Nah, tapi pasti ada tujuannya, itu adalah kehidupan yang kekal. Sehingga dia mau mati untuk kebenaran. Ayat 11 mengatakan kepada kita, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu dipitnahkan segala yang jahat. Nah, bayangkan. Makanya kalau kita itu menjalankan kebenaran firman Tuhan, katanya engkau akan diberkati, engkau akan bahagia, engkau akan begini, begini, begini. Itu kata orang manusia, itu pembohongan. Pembohongan. Mana mungkin kita itu bisa serat daging itu bisa bersenang-senang kalau serat daging. Ya memang kalau secara rohani ya memang kita pasti senang, bersenang, berbahagia. Karena apa? Karena itulah kehendak Tuhan. Jika kita melayani orang sakit, itu satu kebahagiaan. Memang itulah yang berikan Tuhan kepada kita. Jika kita diejek-ejek orang, itu satu kebahagiaan. Karena itulah tanda-tanda kita menjadi anak-anak Tuhan. Tapi secara dunia itu pembohongan. Mana mau dia mungkin diejek-ejek. Mana mau mungkin dia dari penderitaan gara-gara orang. Jadi ini kita harus ada fokus kita. Kalau fokus kita dunia ini, tidak akan ada kebenaran. Semuanya itu ada tujuan, ada embel-embelnya, ada udang di balik batu katanya. Orang baik pasti ada maunya. Itu pada umumnya kalau dunia ini. Nah, tapi kita ini karena kita sudah diajarkan Tuhan Yesus seperti yang Matius 5 ayat 11 ini, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu dipitnahkan segala yang jahat. Kita siap. Karena apa? Karena kita pasukan perang Tuhan Yesus. Nah, jadi jika kita mengatakan enak-enak mengikuti Tuhan Yesus, itu sudah pembohongan. Satu pembohongan, secara dagingnya. Kalau secara rohani ya memang kita hidup bahagia. Tapi kalau secara daging katanya tadi, kamu akan diberkati berkelimpahan katanya, itu pembohongan. Kenapa? Karena kita itu harus berbagi. Harus kita itu mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Jadi jika kita itu umpamanya hidup berkelimpahan, tidak berarti kita tidak memperhatikan sesama kita manusia. Pasti kita itu tidak peduli akan sesama kita manusia. Nah, jadi itulah bukti-bukti tanda-tandanya. Nah, jadi banyak kita melihat pada saat ini manusia, saat ini ya pengajaran seperti itu. Nah, tapi harus kita itu kembali kepada Alkitab supaya kita itu betul-betul kita tidak dibohongi oleh si setan. Karena setan ini sangat licik, sangat licik. Supaya kita bersama-sama dia dibakar. Itu mau dia. Makanya jelas di sini katakan tadi, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu dipitnahkan segala yang jahat. Seberapalah manusia yang mau yang dipitnahkan seperti ini, dipitnahkan segala yang jahat. Seberapa manusia mampu kalau dia masih kedagingan? Harus dia penuh dengan Roh Kudus, harus dia penuh tuntunan Tuhan sehingga dia mau membela kebenaran. Karena itu penderitaan. Tentu dia penuh dengan Roh Kudus sehingga dia bisa membantu orang-orang susah, orang miskin. Peduli kepada yang sesama manusia. Jika tidak ada Roh Kudus bekerja pada dia, dia tak mungkin. Makanya sering saya melayani ke penjara sana, saya ajak hamba-hamba Tuhan, nggak seberapa hamba-hamba Tuhan mau, karena sana tidak ada PK, tidak ada uang. Bahkan situ pengorbanan. Kita datang sana itu bukannya tangan kosong. Kita bawa ke sana itu adalah makanan. Buah tangan kita harus kita bawa ke sana. Sehingga orang-orang dalam penjara itu mau datang beribadah sama kita. Jika kita tangan kosong, hanya berapa orang aja yang datang. Jadi itu pengorbanan. Makanya ketika saya bawa hamba-hamba Tuhan, karena tidak ada PK, hanya sekali itu aja. Besok-besoknya tidak akan mau lagi datang. Tapi kita menjalankan sudah 5 tahun. 5 tahun menjalankan rutin ke penjara. Penjara Pancur Batu, Tanjung Kusta, Belawan. Itu kita lakukan. Kenapa? Karena pengharapan kita bukan dunia ini. Sebetulnya kalau kita pengharapan dunia itu pemborosan.
Sudah berapa banyak uang kita habis ke situ untuk memberi buah tangan kita ke bawah ke dalam. Bahkan saat dalam itu bukannya ada pemilik kita, hanya saudara dalam Tuhannya. Itu saudara kesalahan daging itu sudah orang bodoh. Nah, tapi itulah upaya kita untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Ayat 12 mengatakan bersukacita dan berbahagialah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi sini katanya tadi, berbahagialah. Jika kita diejek orang, berbahagialah. Jika kita dikata-katai orang, berbahagialah. Jika kita dipitnah orang, berbahagialah. Jika dikatakan kita orang bodoh, berbahagialah. Kenapa? Karena itulah ciri-ciri anak-anak Tuhan. Kita akan dibodoh-bodohi, kita akan dipitnah, kita akan dikata-katai. Jadi jika kita tidak mampu itu, kita tidak bisa. Seperti saya ini, karena saya bukan pendeta. Bahkan juga pendeta mengatakan, enggak yang disampaikannya itu sesat. Itu udah katakan. Wajar-wajar saja secara manusia. Perkataannya itu wajar-wajar saja. Karena pada umumnya orang sekolah 5 tahun, kuliah 5 tahun untuk mengambil pendetanya. Tapi saya tidak sekolah. Hanya saya sekolah setahun penderitaan sakit. Disitulah Tuhan memberikan karunia kepada saya. Disitulah Tuhan tangkap saya. Disitulah Tuhan memakai saya. Disitulah saya diberikan Tuhan karunia. Jadi saya yang mengangkat bukanlah manusia. Saya mengangkat adalah Tuhan. Ketika saya bernazar pada Tuhan, Tuhan, jika saya sembuh, saya akan melayani Engkau semampu saya. Saya beriman. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Tuhan angkat semua penyakit saya. 2,5 bulan saya mengimani, mempercayai, jika saya sembuh Tuhan, saya akan melayani Engkau semampu saya. Saya tidak akan berobat lagi. Sembuh. Nah, itu tandanya Tuhan campur tangan. Selangkan saya berobat, pergi sana ke dokter, kemana, kata orang bagus, saya udah pergi, tidak sembuh. Tapi ketika saya menyerahkan diri kepada Tuhan, saya sembuh. Dari situlah saya tekuni. Saya tekuni apa pemberian Tuhan kepada saya. Bahkan sampai saat ini juga semua berjalan. Karena fokus saya bukanlah duniawi ini. Karena fokus saya adalah kerajaan surga, di mana Tuhan sudah menghidupkan saya kembali. Itu saya tekuni sampai saat ini, sehingga itu berjalan dengan baik. Jadi itulah Bapak Ibu Saudaraku yang bisa saya bagikan di pada pagi hari ini, supaya kita itu berbalik kepada Alkitab, berbalik kepada firman. Dimanapun kita saat ini bergereja itu tidak jadi masalah, karena itu adalah rumah. Tapi yang penting diri kita ini, bukan gereja. Karena gereja itu tidak salah. Yang salah